Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili wa anna Allaha sami'un basir. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Ayat 61 dan 62. Kita lihat terjemahannya. Allah berfirman, demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Allah yang hak, dan apa saja yang mereka sembah dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Baik, kita akan pelajari ayat 61, kita baca kembali. Dzalika bi anna Allaha yulijul laila fin nahar. Demikian itulah Allah memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahar fil lail, dan memasukkan siang ke dalam malam. Baik, para jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah berbicara tentang pergantian malam dan siang. Tidak dipungkiri bahwa peristiwa malam, begitu pula peristiwa siang, dan peristiwa pergantian malam dan siang itu adalah ilmu alam. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa ilmu alam itu tidak agama. Fenomena alam itu ilmu agama, itu ilmu Al-Quran. Dan ayat ini menunjukkan sekali lagi bahwa salah satu yang diatur oleh Islam itu adalah sains dan teknologi. Ayat ini memperkuat betapa sains dan teknologi itu adalah bagian utuh dari Islam itu. Maka salah satu kesempurnaan Islam adalah apabila ilmu yang kita miliki terkoneksi antara ilmu alam dengan ilmu Al-Quran. Maka jangan pernah ada dikotomi di dalam Islam. Tidak ada ilmu umum dan ilmu agama. Tetapi yang adalah ilmu itu sendiri.
Karena Islam tidak mendikotomisasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Itu secara global, secara umum. Baik, ayat ini berbicara tentang fenomena malam dan siang. Nanti kalau kita lihat di dalam Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang bertemakan malam dan siang, itu nanti kita bisa temukan begini. Ketika Allah berbicara tentang malam, itu nanti selalu identik dengan rembulan. Malam itu terhubung dengan rembulan. Malam itu juga biasanya disifati dengan gelap. Malam itu juga disifati dengan dingin. Dan malam itu juga disebut beriringan dengan tidur, istirahat. Jadi malam itu biasanya nanti kata turunannya, malam itu kata turunannya adalah kalau kita berbicara malam berarti keyword kata kuncinya itu bulan, kemudian gelap, kemudian dingin, kemudian tidur. Setidaknya itu. Nah, kalau siang itu kata turunannya atau kata kunci yang terhubung dengan siang itu adalah matahari. Kemudian terang. Lalu bekerja. Jadi matahari terang bekerja di dalam Al-Quran. Nah, semua itu mengandung pelajaran bahwa ketika Allah membagi waktu setidaknya menjadi malam dan siang, itu manajemen waktu. Bahwa ketika Allah membuat malam, membuat siang itu berarti manusia juga setidaknya harus memahami itu. Gunanya malam itu untuk apa? Gunanya siang itu untuk apa? Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan malam dan siang dulu? Nanti kalau kita lihat di dalam tafsir dan beberapa kamus, itu setidaknya kita mendapatkan bahwa yang namanya malam itu adalah masa di mana ada sinar matahari. Loh, kuali. Siang itu adalah masa di mana masih ada sinar matahari. Jadi matahari itu ada, maka itu disebut an-nahar. Cuman kan kita tidak mempedulikan pagi, siang, sore, malam, tidak. Tetapi secara global waktu 24 jam itu dibagi dua. Al-lail yang diterjemahkan malam. Malam itu berarti di mana matahari tidak ada. Kalau siang itu berarti ketika matahari ada. Hanya dibagi dua. Jadi tidak ada kemudian ini pagi setengah siang, ini sore, ini petang, tidak ada seperti itu. Itu pembagian kita saja. Tetapi bahwa di dalam Al-Quran waktu 24 jam itu dibagi cuma dua, yaitu istilahnya malam, al-lail, dan an-nahar, siang. Siang itu ketika ada sinar matahari, malam itu ketika sinar matahari menghilang. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa di dalam ayat ini Allah memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam. Oke. Di dalam Al-Quran
Allah juga menggunakan narasi yang lain. Kalau di sini memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam. Di dalam ayat yang lain disebutkan menghapuskan malam dengan siang, menghapuskan siang dengan malam. Ada juga menggantikan malam dengan siang, menggantikan siang dengan malam. Jadi ada memasukkan, ada menghapus, kemudian ada menggantikan. Yang keempat ada dengan narasi menggulung malam, menggulung siang. Nah, itu. Memasukkan, menghapus, mengganti, menggulung. Coba kalau kita cerna pelan-pelan. Memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam. Kata-kata memasukkan itu berarti ada kata masuk itu di dalam, ada di luar. Kata memasukkan, sebentar, saya tak buat ilustrasi yang lebih mudah. Kata masuk kan berarti di dalam. Lawan kata masuk berarti keluar. Berarti ada kata dalam, ada kata luar. Ketika Allah menggunakan kata memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, itu terkandung makna bahwa ada batasan jelas antara malam dan siang. Artinya, kapan mulai malam, kapan berakhir malam. Kapan mulai siang, kapan berakhir siang. Siang ada awalan, ada akhiran. Malam ada awalan, ada akhiran. Kapan awalan dan akhiran itu? Itulah matahari. Ketika sinar matahari sudah mulai ada, matahari sudah terbit, itulah awal siang. Ketika matahari telah tenggelam, itulah awal malam. Berarti kalimat memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, itu terkandung perintah kita memperhatikan terbit dan tenggelamnya matahari. Terbit dan tenggelamnya matahari. Jadi pada prinsipnya itu, kapan matahari terbit dan kapan matahari itu tenggelam, disitulah akan muncul siang dan malam. Kalau bulan, kan bulan tidak bercahaya. Karena bulan itu hanya pantulan. Karena itu di dalam Al-Quran, matahari itu disebut ziya. Dia itu cahaya yang panas. Siang atau matahari itu disebut cahaya yang panas. Dia. Kalau malam itu disebut nur, cahaya. Nur itu cahaya tapi yang tidak panas. Beda dengan dia. Dia itu cahaya tapi panas. Itulah matahari. Maka kalau Allah berbicara tentang bulan itu menggunakan nur. Karena memang bulan itu tidak panas. Makanya kalau wanita itu biasanya namanya nur biasanya. Tapi laki-laki juga tidak sedikit ya menggunakan kata nur. Nah, memang nur itu tidak ada feminim maskulinnya, nggak ada. Namanya cahaya itu ya nggak ada laki-laki perempuannya. Cuman sifatnya nur itu adalah dingin dan dia itu sifatnya panas. Nah, itu kata-kata memasukkan. Kemudian ada juga Allah menggunakan kata menghapus.
Famahauna, kami hapus malam dengan datangnya siang, kami hapus siang dengan datangnya malam. Dihapus. Kata dihapus itu berarti hilang. Dihapus itu berarti hilang. Atau digantikan. Kalimat menghapus samalah seandainya kalau kita menulis lalu kita hapus. Setelah dihapus kan berarti hilang. Artinya kalimat itu menunjukkan bahwa setiap hari itu baru. Nah ini mohon maaf, saya lupa ini ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Kok belum saya cek ulang. Atau ini mohon maaf saya lupa ini, belum saya bisa pastikan. Bahwa tidak ada satu hari yang datang kecuali itu baru, makhluk yang baru. Hari ini itu cuman datang satu kali. Hari ini adalah tanggal berapa ini? Tanggal 2. Tanggal 2 bulan 10 tahun 2023. Tanggal 2 bulan 10 kan? Tanggal 2 bulan 10 tahun 2023. Itu cuman sekali. Karena besok sudah berubah tanggal 3 bulan 10 tahun 2023. Jadi setiap hari itu enggak ada pengulangan karena setiap hari itu baru. Dan ketika matahari tenggelam, maka hari itu tidak akan pernah kembali lagi. Jadi hari itu makhluk baru dan Allah mendatangkan hari setiap waktu, mendatangkan hari baru setiap waktu. Hari ini adalah hari yang baru. Besok hari yang baru. Besok lagi hari yang baru. Karena setiap hari 24 jam itu ketika sudah sirna tidak akan pernah kembali lagi. Nah, kalau kata menghapus itu dimaknai seperti itu, maka sebenarnya itu mengandung makna yang sudah lewat itu tidak akan pernah mampu kita kembalikan. Hidup itu selalu berjalan ke depan, tidak pernah mundur ke belakang. Karena yang sudah kita lewati tidak akan pernah terulang kembali. Nah itu famahauna, kami hapuskan malam. Kalau malam itu gelap dihapus, ya menjadi terang. Kalau terang itu dihapus, ya menjadi gelap. Nah, famahauna, kami hapus malam, kami hapus siang. Kalau di sini memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam. Lalu Allah juga menggunakan gulung, menggulung malam, menggulung siang. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Itu menggulung. Bapak Ibu, para jamaah, logika sederhana. Ini ilustrasi sederhana. Kalau kita punya tikar masih baru, biasanya dalam bentuk gulungan ya. Kalau kita gulungkan berarti sedikit-sedikit ya. Jadi kalau kita gulung, katakan inilah permadani. Permadani ini kemudian kita gulung. Artinya ketika digulung habis. Tapi proses penggulungan itu mohon maaf. Kalau kami memahami itu sama dengan proses gradasi. Gradasi itu apa ya? Gradasi itu kalau orang menggambar, itu
biru, ono biru tua, ono biru muda, ono biru rada-rada terang. Itu namanya gradasi. Jadi maksudnya begini, bukankah pagi seperti ini? Nanti ini belum matahari terbit ya. Matahari nanti terbit itu kan tidak langsung terang kan? Seperti ini malam. Sing awalnya gelap gulita lalu gradasi, rondok padang, kan begitu ya. Nanti pas matahari terbit rondok terang. Siang sedikit semakin terang. Semakin terang, semakin terang. Sama panasnya juga begitu. Nek masih pagi panas-panas kuku. Kok panas-panas kuku toh yo? Istilah kuku ora tepak to, Pak. Panas-panas. Hangat-hangat. Masuk kuku iso hangat. Piye? Artinya cahayanya itu juga bersifat gradasi. Terang gelapnya pun juga bersifat gradasi. Gradasi itu bahasa Indonesianya gimana? Tebal tipis ya. Tebal tipis atau berproses. Panas itu ya mulai piye to Pak, aku nek ndasakno iki piye to gradasi iki. Ya yes, begitulah, nek ape bengi iki kok saiki rondok peteng det gitu loh, itu namanya gradasi. Padahal nek padang ora patek padang, patek padang. Luwe padang, puadang. Nek gitu paham enggak? Ya wis itu dulu, besok kita sambung. Wa qur rabbik firwarham wa anta arhamur rahim.